Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kerja bagus. Teruslah seperti itu, dan biarkan paviliun bunga mengumpulkan semua informasi yang ada, ucap pria yang duduk di aula dengan tersenyum. Pria itu adalah Bing Yang. Di sana juga ada Lin Hao, dan juga Lao Lu yang terlihat duduk serius di kiri dan kanan Bing Yang. Baiklah, ucap sosok hitam yang sebelumnya menghancurkan sekte tingkat 2 tersebut. Setelah sosok itu pergi, Bing Yang dan yang lain diam untuk sementara waktu. Mereka terlihat tenang dan santai, tapi mereka juga memikirkan beberapa hal yang sulit. Aku tidak tahu apakah kelompok ini akan keluar, ucap tetua kelima di sana dengan serius. Jika mereka keluar, maka itu akan memudahkan kita, ucap tetua pertama lagi. Yang lain juga mengangguk setuju, karena sejak Lin Tian dan yang lain menghilang, semua orang telah dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan orang-orang di sana semuanya berada di alam dewa tingkat tinggi, dan lebih mengejutkannya lagi adalah Bing Yang dan juga Lin Hao, karena mereka berdua berada di ranah alam dewa ilahi sekarang. Sedangkan Lao Lu, dia juga berada di alam dewa tingkat tinggi, dan seorang master arai leluhur tingkat rendah tahap puncak. Dengan kekuatan seperti itu, Sekte Langit sudah hampir sama dengan dua kekaisaran dan Sekte Seni Bela Diri, serta Sekte Es. Itu tidak benar. Jika mereka begitu mudah untuk diprovokasi, maka dari sebelumnya mereka sudah pasti akan keluar, ucap Bing Yang dengan santai. Semua orang di sana langsung melihat ke arah Bing Yang dengan serius. Saat mereka benar-benar memikirkan apa yang dikatakan Bing Yang, mereka semua mengangguk setuju. Memang benar, kalau orang-orang ini sangatlah sabar. Jika mereka mudah diprovokasi, mungkin mereka sudah menunjukkan di mana tempat persembunyian mereka berada. Tapi bahkan setelah Sekte Langit telah melakukan tindakan, dan mulai menghancurkan beberapa bawahan mereka, tapi tidak ada sedikit pun gerakan dari mereka. Mereka memang kuat, seperti yang pernah dikatakan keponakan kecil dulu, ucap Lao Lu yang mengingat perkataan Lin Tian. Mendengar perkataan Lao Lu, semua orang terlihat sedih. Kehilangan 4 orang jenius mereka, atau keluarga mereka secara langsung di depan mata mereka, itu adalah hal yang sangat membuat hati mereka sakit. Apalagi keempat pemuda itu dengan berani mengorbankan hidup mereka, hanya untuk menyelamatkan mereka yang lemah dan juga orang-orang seperti mereka saja. Itu juga menjadi pukulan cukup besar bagi Bing Yang, karena bagaimanapun juga Bing Zhao adalah anak kandungnya sendiri. Dan sejak kejadian saat itu, Bing Yang terlihat menyendiri. Kadang-kadang dia mabuk beberapa amer di saat dia sedang sendiri. Lin Hao juga terlihat sedih ketika memikirkan anaknya yang tampan itu, bahkan sampai sekarang Kier tidak banyak berbicara. Dia hanya akak berbicara, jika diperlukan saja. Apalagi matanya terlihat lebih tenang dari dulunya saat bersama Lin Tian. Tidak ada masalah, mereka adalah keluarga kita. Aku yakin mereka masih hidup sampai sekarang, ucap Bing Yang dengan penuh harapan sambil menatap ke langit. Semua orang di sana juga mengangguk dengan penuh harapan, dan mereka merindukan kenakalan anak-anak itu, dan juga senyum dari keempat pemuda tersebut. An-Er, jika suatu saat kamu lelah, kembalilah. Ayah angkat mungkin tidak sekuat ayahmu atau dirimu, tapi yakinlah, selama kamu di sini, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu, ucap Lin Hao di dalam hatinya. Dia tentu saja tahu kalau Lin Tian masih hidup, itu dari informasi yang diberikan oleh Lin Dong padanya. Tapi dia tidak mengatakan hal itu kepada yang lain, dan hanya dia saja yang tahu bersama Bing Yang. Karena menurut mereka berdua, semakin banyak orang yang tahu mungkin semakin berbahaya hal yang akan terjadi kepada Lin Tian dan yang lainnya,
yang saat ini sudah menjadi target dari kelompok itu di alam langit maupun di dunia dewa. Anak nakal, kembalilah. Ayahmu tidak masalah kamu pergi sejauh kemanapun, tapi kamu harus tetap kembali untuk melihat pria tua ini, ucap Bing yang di dalam hatinya. Mengingat bagaimana dia membesarkan anaknya itu, dan bagaimana kenakalan anaknya dulu, bahkan sampai terakhir dia tersenyum ke arahnya, itu semua membuat Bing yang merasa sedih. Sebagai orang tua, dia tidak dapat berbuat apapun. Malah anaknya lah yang melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia ini bersama saudara-saudaranya. Berapa besar tanggung jawab mereka itu? Apakah selema itu juga mereka semua sebagai orang tua? Tidak. Bing yang menekatkan hatinya untuk melakukan sebisanya, itu agar dia tidak tertinggal jauh dari anaknya sendiri. Walaupun dia tahu mungkin dia tidak sebanding dengan anaknya, tapi setidaknya dia tidak akan membuat anaknya sendiri malu dengan dirinya. Di sebuah pondok di mana Kier tinggal, terlihat wanita cantik itu hanya duduk terdiam, sambil memandangi kursi di depannya dengan penuh kesedihan. Saat dia memikirkan pria yang tersenyum kepadanya, itu membuat hati Kier merasa sakit. Dan di saat dia memikirkan kenangan bagaimana dia bisa bersama dengan anaknya dulu, itu membuat Kier meneteskan air matanya. "Ibu," ucap wanita cantik yang muncul di belakangnya. Wanita itu sangat cantik, dan bahkan tidak kalah cantik dengan ibunya. Dia adalah Lin Jiali yang sudah dewasa. Melihat air mata ibunya, Lin Jiali juga merasakan sakit di hatinya. Sejak mereka tidak tahu keadaan kakaknya, seorang ibu yang dulu selalu tersenyum, kini menjadi lebih pendiam dan juga lebih terlihat telah kehilangan salah satu sayapnya. "Apakah kamu telah selesai latihannya?" tanya Kier dengan lembut, tapi suaranya agak serak. Aku kembali untuk melihat ibu," ucap Lin Jiali dengan lembut, dan hatinya masih saja tetap sedih saat mendengar suara ibunya itu. "Ibu," ucap Lin Jiali sambil memeluk ibunya dari belakang. "Anak itu, apakah dia masih baik-baik saja? Apakah dia makan dengan baik? Apakah dia merindukan kita?" ucap Kier sambil meneteskan air matanya. "Ibu, aku yakin kakak akan baik-baik saja. Karena dia adalah pria yang kuat, dan dia juga tidak terkalahkan," ucap Lin Jiali penuh keyakinan. Dia yakin kalau kakaknya itu adalah pria yang kuat, dan dia juga yakin kalau kakaknya tidak akan melakukan sesuatu tanpa memikirkan ke depannya. Walaupun dia sadar kalau kakaknya melakukan semua itu sudah di luar batas pemikiran orang lain, tapi dia tetap yakin apa yang dilakukan kakaknya itu pasti penuh dengan arti. Contohnya seperti dulu, waktu orang-orang marah kepada kakaknya akan kekejamnya. Tapi dia percaya, kalau kakaknya itu tidak melakukan itu hanya untuk pemuas semata. Dan hal itu pun ternyata benar, malahan kakaknya melindungi dunia dewa tanpa memikirkan resiko harus kehilangan hidupnya sendiri. Pada akhirnya, kakak dan 4 saudaranya itu menunjukkan, kalau apa yang mereka pikirkan lebih dari apa yang orang lain pikirkan. Ibu berharap begitu. Ibu ingin memeluk dia lagi, ucap Kier dengan sedih. Di alam kehidupan, setelah 1 hari Lin Tian bangun, Zheng Lian dan yang lain mengadakan makan bersama dengan Lin Tian. Tentu saja Lin Tian tidak menolak, dan ikut bersama dengan mereka untuk makan. Di sana mereka berbicara beberapa hal tentang kehidupan Lin Tian, dan juga tentang keluarganya di dunia dewa. Mendengar kalau anaknya baik-baik saja, Zheng Lian senang dan turut bahagia. Bahkan dia tidak menyangka, ternyata hidup anaknya itu jauh lebih baik di dunia dewa daripada dulu di alam langit. "Kenapa wajahmu tampak agak tidak menentu begitu?" ucap Zheng Lian yang melihat wajah Zheng Qiyu. Itu, ada kejadian aneh kemarin terjadi di ibu kota, dan hal itu membuatku sakit kepala sampai sekarang, ucap Zheng Qiyu tak berdaya. "Hah, kejadian aneh?" ucap Zheng Lian dan yang lain secara bersamaan.
Iya, jadi begini, ucap Seng Qiu yang mulai menceritakan apa yang terjadi kemarin di ibu kota. Banyak orang-orang yang mengeluh kehilangan barang pribadi mereka, dan beberapa restoran yang juga mengeluh kehilangan bahan yang mereka jual, bahkan ada yang kehilangan amer mereka. Mendengar hal aneh itu, Seng Lian, Mu Chao, dan dua saudarinya tercengang. Hanya Lin Tian yang terlihat agak terdiam dengan cerita Seng Qiu ini. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah penjahat sekarang begitu aneh? Ucap Seng Lian dengan mata tak percaya. Itu benar, mana ada perampok yang seperti itu? Ucap Seng Mi juga. Karena keduanya kemarin tidak keluar dari kediaman mereka, jadi mereka tidak tahu keadaan di ibu kota. Tentu saja yang tahu akan hal ini adalah Seng Qiu dan istrinya Qin Chun. Awalnya saat si bodoh ini juga mengatakan hal seperti itu padaku, dan aku pun bahkan ingin memukulnya. Tapi setelah aku mendengar dari penjaga kota, hal itu memang benar-benar terjadi, desak Qin Chun yang masih tidak percaya. Keempatnya terlihat aneh, perampok yang seperti itu, apakah dia kekurangan makanan? Apakah dia kelaparan, atau itu adalah hobinya saja? Itulah yang difikirkan oleh keempatnya di sana. Hanya Lin Tian yang terlihat berkeringat dingin setelah mengetahui hal itu. Naga kecil, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah mencuri hampir di seluruh kota ini. Kenapa sifatnya sudah mirip dengan bayi kecil? Ucap Lin Tian dalam hatinya. Nak, kenapa kamu berkeringat? Tanya Seng Qiu. Oh, tidak kakek Seng, aku hanya berpikir kenapa masih ada orang aneh seperti itu, balas Lin Tian yang mencoba mencari alasan lain dengan gugup. Apakah kamu sudah mengirim orang untuk menyelidiki masalah itu? Tanya Seng Lian. Seng Qiu menjawab kalau itu sudah dia lakukan, tapi belum ada petunjuk sampai sekarang tentang pencuri itu. Mungkin itu hanya beberapa orang yang iseng dan mencari reputasi saja, ucap Mu Chao. Seng Qiu hanya bisa mengangguk dengan apa yang dikatakan oleh Mu Chao, karena memang benar hanya itu spekulasi yang dapat diberikan olehnya juga sekarang ini. Tapi jika dia mencari reputasi, kenapa dia tidak meninggalkan nama? Ucap Seng Mi, dan itu membuat Seng Qiu menjadi terdiam lagi. Sudah, kalian jangan membahas itu lagi. Baiklah, mari kita tanyakan apa yang akan dilakukan Lin Tian sekarang setelah dia sembuh, ucap Qin Chun yang mencoba mengubah arah percakapan mereka. Mendengar perkataan Qin Chun, semuanya mengangguk setuju. Bisa dibilang mereka sekarang ada bersama Lin Tian, jadi mereka juga harus tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian untuk masa depannya. Soal itu, aku ingin masuk ke dalam alam rahasia, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar hal itu, Seng Lian langsung terdiam. Dia tidak menyangka, kalau cucunya juga ingin masuk ke dalam alam rahasia tersebut, di mana alam itu sangatlah berbahaya. Baik alam dia pun, dia sendiri sudah beberapa kali tidak masuk ke sana. Mu Chao juga begitu, sebenarnya menurut dia alam rahasia itu tidak terlalu memiliki keuntungan untuk kultivator. Walaupun ada, tapi menurutnya hanyalah sedikit. Melihat wajah semua orang yang terlihat aneh, Lin Tian tidak mengerti kenapa mereka seperti itu. Bukannya alam rahasia itu sangat diimpikan oleh orang lain. Bahkan sepupunya pun masuk ke dalam sana waktu alam itu terbuka. Kakek, nenek, dan bibi, kenapa kalian terdiam? Tanya Lin Tian. Nak, kenapa kamu ingin masuk ke dalam sana? Seng Lian dengan serius menatap Lin Tian dan bertanya balik. Oh, karena ada sesuatu yang ingin aku cari dan juga kultivasiku sepertinya tidak mau maju, jadi aku ingin mencari kesempatan itu di sana, jelas Lin Tian kepada Seng Lian. Kalau begitu, kamu bisa masuk ke dalam kolam kehidupan atau pagoda kehidupan kita untuk berlatih, ucap Seng Qiu dengan serius. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan dia harus masuk apapun yang terjadi.
Dan juga, dia mencari benda yang dapat membuat ibu harimaunya hidup kembali. Dan dia juga ingin melihat apa yang ada di tingkat 10 itu, jadi tentu saja dia tidak ingin mundur begitu saja. Tapi dia juga kesulitan, karena dia yakin kalau dia masuk dengan status penguasa, dia pasti tidak akan diizinkan oleh para penguasa lainnya untuk masuk. Maka dari itu, dia ingin masuk dengan status dari alam kehidupan neneknya sebagai murid, atau salah satu anggota keluarganya di sini. Apakah kamu serius harus masuk ke sana? Di sana terlalu berbahaya, ucap Mu Chao. Meskipun dulu cucu perempuannya pernah masuk, tapi dia hanya mencapai tingkat ke-7. Karena semakin tinggi tingkatan yang ada, maka semakin berbahaya tempatnya. Iya kek, aku sudah memutuskannya, ucap Lin Tian dengan serius. Zheng Lian dan Mu Chao melihat betapa teguhnya hati Lin Tian untuk masuk, dan akhirnya mereka menyetujui permintaan Lin Tian. Mereka juga tahu, kalau Lin Tian masuk sebagai penguasa alam kehancuran, maka sudah pasti Lin Tian akan ditolak oleh para penguasa lain. Jadi Zheng Qiyu akan membiarkan Lin Tian masuk sebagai murid dari keluarganya. Tapi untuk menyembunyikan dirimu, maka beberapa tahun ini kamu harus berlatih teknik seni bela diri dari alam ini, ucap Zheng Lian kepada Lin Tian dengan lembut. Waduh, seru Lin Tian agak ragu dengan itu. Dia telah memiliki banyak teknik bela diri dan berbagai hal seni bela diri. Jika dia berlatih teknik lain, apakah itu mungkin? Dengan tubuhmu, kamu pasti bisa. Karena nenek dapat merasakan, kalau kamu memiliki kekuatan kehidupan di dalam dirimu, dan hal itu sama dengan ibumu, ucap Zheng Lian. Ibuku, tapi aku tidak pernah melihat ibu menggunakan kekuatan kehidupannya, ucap Lin Tian dengan aneh. Dia sering mendengar ibunya, tapi dia tidak pernah melihat kalau ibunya itu menggunakan kekuatan kehidupan selama ini. Itu karena, dia lebih fokus kepada elemen es. Karena kalau tidak, kenapa dia dipanggil Dewi Es? Ucap Zheng Lian dengan lembut. Oh iya, aku lupa hal itu. Tapi apakah ibu pernah belajar teknik kehidupan? Tanya Lin Tian. Iya, dia pernah mempelajarinya, meskipun dia tidak mempelajarinya terlalu banyak, ucap Zheng Lian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.